Nah, para pemirsa, tadi sudah kita bahas What is Java tadi. Yang pertama adalah Spirit of Java. Yang kedua adalah Javanese Culture. Javanese Culture itu kita rinci menjadi 5 tadi ya. Udah semua. Nah, yang ketiga itu adalah Javanologi. Javanologi. Nah, selama ini banyak masyarakat kita itu salah tafsir. Javanologi itu diartikan kawruh Jawa, larinya aliran kepercayaan, penghayat ya. Sehingga bagi ilmu spiritual saja mungkin ya istilahnya penghayat aja. Sehingga banyak anak generasi kita atau para masyarakat umum yang fanatik agama, kadang-kadang dia nggak mau memahami atau mempelajari Javanologi karena dianggap itu ilmu aliran kepercayaan gitu. Nah, sementara saya ini orangnya agamis ya, nggak mau. Nah, padahal yang dimaksud Javanologi itu bukan aliran kepercayaan, bukan penghayat. Karena kalau aliran kepercayaan atau penghayat itu bagian dari Javanese Culture, bagian dari budaya. Namanya apa? Spiritual culture. Budaya spiritual yang tadi saya sebutkan yang terakhir tadi ya. Nah, Javanologi itu dari kata apa? Java dan logos. Logos itu ilmu pengetahuan, teknologi. Jadi Javanologi itu adalah ilmu pengetahuan Jawa. Teknologi Jawa. Nah, apa saja teknologi Jawa? Oh, banyak. Yang menjadikan bangsa ini dulu maju ya, sampai menguasai sepertiga dunia menurut penelitiannya Profesor Muhammad Yamin, Profesor Mulyono, itu karena itu tadi, karena ilmu pengetahuan. Kita mampu menyatukan sepertiga dunia. Nah, jadi luar biasa leluhur kita itu mempersatukan sepertiga dunia karena dengan Javanologi, ilmu pengetahuan tadi. Sehingga kalau kita salah satu contoh kita lihat di relief Candi Borobudur ya. Candi Borobudur ini diperkirakan ini abad ke-7 ya, abad ke-7. Di sana salah satu relief ada relief tentang kapal layar. Leluhur kita dulu itu abad ke-7 itu sudah menguasai dunia. Bahkan Cina, sebagian Cina itu wilayah kita. Namanya disebutkan di situ adalah provinsi Kambaluk. Kambaluk itu di wilayah Cina. Ini bagian dari kita. Kalau secara mungkin catatan tertulis atau serat-serat yang menggambarkan itu ada, Pak? Ada. Di relief itu juga disebutkan. Nah, waktu itu bangsa kita abad ke-7 itu sudah menguasai dunia. Abad ke-7, abad ke-6 itu sudah menguasai dunia. Ada reliefnya di Borobudur. Dan di situ digambarkan tentang kapal layar yang tiang pancangnya tadi miring. Kapal layar tiang pancangnya miring gitu loh. Ini kan teknologi. Bagi bagi orang yang tidak paham teknologi, tentunya ketika membuat tiang pancang kapal layar itu kan tegak. Dengan harapan apa? Angin yang menerpa kan lebih besar supaya kapal layarnya semakin kuat melaju, kan begitu secara logika biasa yang tidak mengenal teknologi. Tapi bagi orang yang ini tentunya waktu itu leluhur kita menemukan juga merupakan suatu ilmu berpikir yang terus menerus atau orang Jawa bilang titen, orang Jawa ilmu titen. Awalnya perkiraan saya awalnya itu leluhur kita itu memakai tiang pancang itu juga tegak lurus awalnya, tetapi lama-lama dibuat miring. Oh, dibuat miring. Ya, miring ke belakang. Ya, miring ke belakang ya. Kenapa? Ini kan teknologi. Memang kalau dibuat tegak lurus begini, angin memang dari belakang kuat. Tapi angin dari depan kan juga kuat. Sehingga akhirnya kan kapal tidak bisa melaju dengan cepat. Tapi kalau dibuat agak miring, otomatis hambatan angin dari depan itu kan memperkecil. Nah, jadi istilahnya lebih aerodinamis ya kan? Dari depan masuknya belakangnya lebih cepat. Yang di belakang tetap bisa nahan. Nah, ini kan teknologi dan itu abad ke-7 loh. Leluhur kita sudah paham ilmu teknologi itu abad ke-7. Sementara abad ke-7 di Eropa masih gelap gulita. Abad ke-7 itu. Nah, di Timur Tengah belum muncul peradaban. Misalnya kalau dalam catatan Islam di Timur Tengah masih masa jahiliyah kan, masa kegelapan. Loh, kita enggak. Kita udah sangat luar biasa kemajuan kita. Nah, teknologi kita udah luar biasa. Nah, itu
bahkan di Candi Borobudur itu sendiri ini suatu ilmu pengetahuan tentang ilmu konstruksi yang tingkat tinggi. Ilmu konstruksi di Borobudur itu memakai ilmu konstruksi keseimbangan angin, yang sampai detik ini belum ada yang mampu menyamai. Jadi ilmu konstruksi keseimbangan angin. Keseimbangan itu gimana? Jadi kalau dalam menyusun batu-batu tadi, ini kalau nggak seimbang kan dia roboh. Apalagi abad ke-10 itu ada namanya peristiwa Mahapralaya. Abad ke-10 itu ada peristiwa Mahapralaya. Mahapralaya itu Gunung Merapi meletus. Dikatakan Mahapralaya karena waktu itu kematian itu luar biasa. Pralaya itu kan kematian. Nah, pralaya itu Mahapralaya karena luar biasa kejadiannya waktu itu. Akhirnya Candi Borobudur kan tertutup abu vulkanik. Nah, sampai ditemukan oleh Jenderal Raffles pada abad 19. Nah, itu tahun 1800-an itu ditemukan oleh Jenderal Raffles dari Inggris. Sehingga akhirnya itu Jenderal Raffles itu ada beberapa catatan membawa relip-relip kita, leluhur kita ini diperkirakan ada 40 kapal. Karena catatan leluhur itu kan dalam bentuk relip ya, dalam bentuk batu, bentuk ini ada 40 kapal. Itu diteliti oleh mereka. Ya, dibawa ke Inggris, ada yang dibawa ke Belanda, itu totalnya 40 kapal. Satu kapal itu berapa kontainer itu. Nah, sehingga luar biasa. Sehingga konsepnya kerajaan Inggris persemakmuran itu konsep leluhur kita. Konsep Sami Tumiung tadi. Oh iya. Nah, sehingga itulah sebabnya Australia yang negara maju saja tidak mau lepas dari Inggris, karena persemakmuran, makmur bersama. Jadi tidak ditiungke tapi Sami Tumiung. Nah, itu luar biasa. Konsepnya Singasari dan Majapahit. Ya. Konsepnya Mataram juga sama. Mataram Medang Kamulan loh ya, bukan Mataram yang sekarang jadi Jogja Solo, bukan. Ya. Jadi Sami Tumiung ya, Mataram kuno ini Sami Tumiung. Ini ilmu pengetahuan, ilmu tata negara yang luar biasa, teknologi yang luar biasa. Sehingga ketika Borobudur itu tertutup abu vulkanik oleh meletusnya Gunung Merapi, ditemukan oleh Jenderal Raffles, itu bangunannya masih utuh. Padahal sudah kena lahar, kena. Iya. Ini konstruksi yang luar biasa. Pada abad ke-7 bangsa lain kayak Cina namanya, itu baru menemukan teknologi menumpuk batu. Tembok Cina itu kan cuma menumpuk batu. Piramid juga sama, menumpuk batu. Ya, di Mesir. Leluhur kita itu tidak sekedar ilmu menumpuk batu. Candi itu bukan sekedar menumpuk batu, tapi bagaimana batu-batu tadi simetris. Dengan relief. Iya, betul. Nah, ini kan ilmu teknologi tersendiri, bukan sembarangan ini. Jadi tidak sekedar numpuk batu gitu loh. Sementara bangsa lain baru tahu tentang menumpuk batu. Dalam candi itu kan batu yang terpisah itu reliefnya tetap menyatu. Tetap menyatu. Iya. Dan dia memakai ilmu konstruksi angin tadi, sehingga ketika ada pergerakan lempeng bumi, ada gunung meletus, mereka tetap utuh. Tetap utuh. Padahal gitu loh. Kalau dihitung-hitung terjadi dengan adanya Gunung Merapi yang meletus itu harusnya gempa itu kan luar biasa. Luar biasa. Sehingga bangunan itu tidak mungkin utuh. Tidak mungkin utuh. Ada pergeseran. Roboh. Ya. Itu ditemukan dalam kondisi yang memang masih utuh. Reliefnya masih bagus. Masih bagus gitu loh. Yang merusak malah manusia-manusianya. Ya. Kayak kemarin tahun 85 atau berapa itu ada Habib yang ngebom Borobudur itu. Yang merusak malah manusia. Alam malah enggak gitu loh. Dibom, ada sebagian yang hancur kepalanya, relief itu kepalanya patung itu hancur. Itu tahun berapa tuh, tahun 80-an itu yang terkenal Habib itu, yang siapa itu, yang zamannya Pak Harto di penjara itu. Nah, yang merusak malah manusia, tapi oleh alam enggak gitu loh. Kenapa? Karena leluhur kita dulu ini sudah mengetahui kalau di bawah bumi kita ini ada 2 lempeng bumi. Nah, itu bahkan tahun sekitar ya 900-an sebelum Masehi ya, ini ada sebuah buku kuno tentang Serat Aji Pamasa. Ini menceritakan bagaimana Pulau Madura itu pisah dengan Pulau Jawa. Jadi dulu itu Pulau Madura dan Pulau Jawa itu menyatu, satu, tidak terpisahkan. Sehingga kalau kita lihat peta, Pulau Madura sama Pulau Jawa itu antara Tanjung dan Teluk itu seperti puzzle. Oh iya. Nah,
Jadi antara Teluk dan Tanjung itu seperti puzzle. Yang bisa disatukan gitu. Nah, kenapa? Karena di situ diceritakan yen petite taksoko hento buko ubah hanggeteri jagat. Petit itu ekor. Ekor taksoko hento buko. Taksoko itu juga luar besar, hento buko juga luar besar. Ini lempeng bumi. Dua petit, dua ekor lempeng bumi. Nah, petite taksoko hento buko yen ubah hanggeteri jagat. Sehingga dua lempeng bumi ini kalau bergerak, jagatnya bergetar. Ini gempa bumi. Sastra Jawa ada. Cuman sayangnya itu tadi, banyak yang saya prihatin itu banyak generasi muda kita. Saya prihatin, saya kadang ketemu anak muda ngomong-ngomong Jawa, melayunya mistik. Ya, terus dia tidak mampu merasionalkan. Ya, betul. Nah, ini kan kita prihatin gitu loh. Nah, di dalam Raket Prasojo yang Mas Habib juga bagian di dalamnya karena pernah menjadi wakil sekretaris, kita konsepnya adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Ya. Kalau dulu waktu zaman saya budaya Jawa. Budaya Jawa, karena kita dalam perkembangan kan kita menjadi tahu, oh ternyata Jawa itu bukan sukuisme. Ya. Jawa meliputi luas ya. Ya luas. Jawa itu adalah value, nilai. Nah akhirnya kita bicaranya Nusantara. Jawa itu bukan ilmu, bahkan Jawa itu sangat universal. Ajaran Jawa itu universal. Ajaran Jawa itu, sehingga ajaran Jawa itu tidak memihak bangsa Jawa. Berbeda dengan ajaran lain, sebagai contoh ajaran Israel ini memihak bangsa Israel, sehingga di dalam ajaran Israel ada ayatnya, siapapun yang mengutuk bangsa Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Jadi ajaran Israel memihak bangsa Israel, bahkan siapapun yang mengutuk bangsa Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Ajaran Arab juga sama, ajaran Arab itu memihak bangsa Arab, sehingga sampai di kitab sucinya ajaran Arab itu mengutuk pesaingnya Arab. Siapa pesaingnya Arab? Yahudi. Karena mereka menganggap Yahudi ini adalah saudara saudara beda ibu. Dari bapaknya Nabi Ibrahim, ibunya berbeda. Nah, ini dianggapnya pesaing, sehingga di dalam ajaran Arab bangsa Israel dikutuk. Nah, ajaran Arab memihak bangsa Arab, tapi tidak dengan ajaran Jawa. Ajaran Jawa itu sangat universal, sehingga ada kata-kata wong Jawa sing ora Jawa. Sehingga walaupun kita ini keturunan suku Jawa, bangsa Jawa, tapi belum tentu kita ini Jawa. Tetapi orang Inggris, orang Perancis itu malah bisa menjadi Jawa kalau karakternya Jawa. Nah, itulah ajaran Jawa tidak memihak bangsa Jawa, ajaran yang universal. Nah, ini ini bagian dari spiritual tadi. Nah, jadi kalau Javanologi itu teknologi, termasuk teknologinya banyak sekali. Mulai dari teknologi bagaimana ilmu pengetahuan cara bercocok tanam, terus ilmu pengetahuan tentang ilmu perang, tentang strategi perang, ini ada di Javanologi. Terus bagaimana tentang tata negara ada. Tata negara Jawa itu sangat detail. Meliputi lapisan-lapisan gitu, jadi sangat detail. Sehingga di dalam ilmu tata negara Jawa, bangsa Jawa ini memiliki peradaban, memiliki perjalanan sejarah yang sangat luar biasa. Bangsa Jawa sudah terbiasa memimpin orang banyak, memanage orang banyak. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain. Ini yang belum terbiasa memimpin, memanage orang banyak. Nah, ini yang pernah kita belajar seperti itu. Jadi ilmu tata negara itu ilmu pertanian juga. Ini luar biasa. Ini Javanologi, sehingga saya sangat berharap menghimbau semua generasi muda, ayo pelajari Javanologi sesuai dengan bidang Anda. Sesuai dengan, terutama ini Pak, mungkin lebih tepatnya sesuai dengan ketertarikannya. Karena bidang kalau Anda dipaksa untuk mempelajari bidang tertentu yang mungkin tidak tertarik, mungkin teman-teman juga akhirnya bosan. Jadi lebih enak teman-teman itu belajar sesuai dengan bidangnya yang disukai. Karena banyak sekali di dalam tatanan budaya Jawa ini yang memang, atau Javanologi tadi yang memang berhubungan dengan bahkan mungkin kayak ilmu fakultas-fakultas. Betul. Ini jadi umpamanya gini, Anda seorang insinyur bangunan. Nah, Anda bisa mempelajari Javanologi bidang konstruksi. Nah,
bagaimana orang Jawa itu membuat konstruksi tadi seperti konstruksi keseimbangan angin Borobudur, terus konstruksi tata ruang. Sehingga Jawa itu dulu kan tidak mengenal pengeras suara. Ya, tetapi seorang raja yang duduk di Dampar Kencono ya di Palenggan Sitinggil Singgasana ya, dia ngomong walaupun tidak harus teriak, tapi bisa mendengar. Bisa didengarkan oleh seluruh yang hadir. Karena ini namanya kan konstruksi tentang tata ruang. Tata ruang. Ya. Nah, termasuk tentang tata ruang terkait dengan kesehatan. Kenapa orang Jawa itu melarang membuat ruangan itu berjajar 3? Berjajar 3 maksudnya? Kamarnya 3 berderet gitu. Ini tidak boleh. Kalau di dalam tata ruang rumah pribadi loh ya. Jadi harus sini satu kamar mungkin berhadapan gitu ya? Ya, jadi tidak boleh. Kenapa? Karena ini sangat ilmiah. Jadi kalau umpamanya ada kamar berjajar 3, ketika mereka tidur di kamar tersebut, ini kalau kita tidur kan mengeluarkan karbon dioksida. Sehingga ketika kamar 3 berjajar, kalau ada salah satu di antara mereka yang imunnya rendah, pasti langsung sakit. Ini tidak boleh. Ini sangat ilmiah, tapi pada waktu itu leluhur kita mengatakan gini, ojo nggawe kamar telu iku gotong mayit. Ya memang benar gotong mayit. Kenapa? Nanti siapapun yang imunnya rendah pasti sakit dan bisa sampai jadi mayit gitu loh. Sehingga diarani gotong mayit. Ya. Ini sangat ilmiah. Jadi kalau anak muda Anda itu suka di ilmu konstruksi ya pelajari javanologi di beda konstruksi. Kalau umpamanya anak muda Anda ini backgroundnya dokter, ya pelajari javanologi terkait ilmu kedokteran. Ya, pernah ya saya ini ngobrol-ngobrol sama waktu itu ketua ID Kota Malang. Ya, almarhum sekarang beliau ini sudah meninggal. Dulu pernah menjadi kepala dinas kesehatan Kota Malang. Kita ngobrol-ngobrol sampai beliaunya waktu itu heran loh. Saya dianggapnya pernah kuliah di kedokteran, padahal saya tidak pernah kuliah di kedokteran gitu. Jadi orang Jawa dulu itu sudah mempelajari bagaimana mulai terbentuknya janin. Iya. Ya, jadi mamanya ketika seorang laki-laki yang digambarkan Resi Wisrawa, dengan Sukaisih, Dewi Sukaisih, ya. Ini Andon Katresnan Saresmi. Jadi laki-laki itu di dalam budaya Jawa dianggapnya adalah Wisrawa. Wisrawa itu dari kata wisa dan rawa. Wisa itu racun, rawa itu adalah kubangan yang lembab. Jadi manusia itu adalah laki-laki itu adalah wisrawa. Sehingga amoniaknya dari kencingnya laki-laki itu sangat tajam. Sehingga ini pernah kita istilahnya penelitian ringan lah istilahnya. Jadi para pemirsa bisa nyoba sendiri nih. Mamanya silakan ada pot bunga gitu ya. Tiap hari, tiap pagi itu kita kencingi gitu ya. Itu nggak sampai 3 hari bunganya mati. Karena memang laki-laki itu racun gitu loh. Iya. Perempuan tuh suka asih. Suka asih. Perempuan itu suka asih. Jadi suka asih itu ya suka ya asih ya, dalam artian dia lebih istilahnya hanya menerima. Sehingga di dalam budaya Jawa tidak mengenal poliandri. Karena mengenal poligami, tapi tidak mengenal poliandri. Karena orang laki-laki itu wisrawa tadi. Kalau perempuannya poliandri pasti cepat sakit si perempuannya, karena terima 2 racun gitu loh. Contohnya, mohon maaf, banyak pelacur rata-rata gampang sakit-sakitan, mulai dari sakit haid, mulai sakit kelamin macam-macam. Ya karena wisrawa tadi. Kalau perempuan cenderung hanya nerima saja gitu loh, sebagai wadah gitu loh. Ya. Ini kan ilmu pengetahuan ini. Nah ini termasuk javanologi tadi. Ketika Wisrawa Saresmi dengan Sukasih itu akhirnya kan terbentuk namanya Rahwana. Anaknya pertama kan namanya Rahwana. Rahwana itu dari kata apa? Rah dan Ana. Rah itu adalah darah, Ana itu ono, menggumpal. Jadi bagaimana terbentuknya antara sperma dengan ovum ya menyatu itu kan menjadi darah yang menggumpal. Nah ketika saya menjelaskan ini sampai detail sampai bayi lahir, waktu itu dari pihak ID Ikatan Dokter Indonesia Kota Malang waktu itu kaget, loh dikiranya saya pernah kuliah di kedokteran, padahal enggak. Gitu. Itu semua diajarkan dalam budaya Jawa. Di ilmu Jawa gitu loh, banyak sekali gitu loh. Nah bagi yang suka pertanian ya pelajari javanologi terkait pertanian. Sehingga pada waktu itu kenapa
orang tua kita dulu itu panen padi itu bagus-bagus dengan bisa menekan high cost product. Kalau saat ini kan terjadi high cost product untuk pertanian kita, sehingga akhirnya apa? Kalau terjadi high cost product, petani kita akhirnya mengeluh karena cost-nya tinggi untuk pertanian. Akhirnya dihitung-hitung rugi. Akhirnya anak-anak muda sekarang nggak mau jadi petani, nggak mau jadi juragan. Sehingga saya sangat prihatin anak muda sekarang itu dia ini juragan. Dia itu anak juragan. Kenapa? Lu petani itu juragan. Karena mengelola tanahnya sendiri. Tapi karena terjadi high cost product, sehingga saat ini anak muda itu cenderung menjadi buruh. Dia ngelamar pekerjaan di pabrik, di mal-mal, di pertokoan, ini kan buruh. Nah ini kan kita prihatin. Nah sehingga anak muda, pemirsanya Mas Blangkon Channel ini silahkan pelajari javanologi sesuai dengan bidang Anda masing-masing. Dan ketertarikan Anda masing-masing. Ini javanologi banyak sekali kalau kita kupasnya. Iya, jadi mudah-mudahan nanti kedepannya teman-teman, terutama buat teman-teman yang ada di Jember, kita akan bentuk Rakat Prasojo cabang Jember. Jadi mudah-mudahan bisa disegerakan. Cuman kalau dalam waktu dekat ini karena saya masih harus fokus terhadap pengobatan istri, mungkin setelah pengobatan istri saya selesai semua, dan doakan mudah-mudahan cepat sembuh sehingga saya bisa mengembangkan semua dari apa yang sudah diajarkan di Rakat Prasojo dulu. Karena dulu selalu dalam video saya selalu ada kata-kata bahwa jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bukannya kita ingin mengingat masa lalu, bukannya kita ingin melihat masa lalu, tetapi mengambil nilai-nilai luhur yang ada di leluhur-leluhur kita yang ada di masa lalu untuk bisa diterapkan kembali, karena mengingat bangsa kita adalah bangsa yang besar. Jadi teman-teman kalau mempelajari budaya Jawa bukan hanya sekedar mistiknya saja. Di dalam video saya mistik ada, itu bisa jadi sebagai hiburan. Terus kemudian tata cara dalam spiritual bagaimana seperti buat pagar rumah dan lain-lain, itu semua sudah saya jelaskan secara detail, bahkan itu sudah bisa Anda buat sendiri secara alami dari bahan-bahan alami. Bahkan sempat saya juga membahas tentang Hastobroto, jadi yang dibuat oleh Yasadipura. Itu saya bahas bahwa Satrio Piningit itu tidak satu. Pada intinya adalah pada saat itu saya ingin mengedukasi kepada kita semua bahwa ayo kita memulai mempelajari Hastobroto bagaimana menjadi seorang pemimpin dari keluarga sendiri. Kalau semua bisa kita terapkan dari minimal dari diri kita sendiri, dari keluarga sampai ke tingkat pemerintah, bahkan sampai ke presiden, mungkin bangsa ini akan kembali menjadi bangsa yang besar. Jadi seperti itu. Ayo mari sama-sama teman-teman kita mempelajari kembali budaya leluhur kita, tapi dari segi teknologinya, dari segi apa saja kita terapkan kembali dan kita sesuaikan dengan zaman yang sekarang, sehingga kita mampu menjadi bangsa yang besar kembali. Ya, mungkin untuk saat ini sekian dulu Pak Trimo. Jadi mungkin terima kasih. Tentang detailnya seperti apa mungkin bisa kita lanjut di lain hari, karena juga keterbatasan waktu teman-teman sama keterbatasan dari saya ukuran videonya teman-teman ya. Jadi mungkin kita bisa lanjut lain kali, dan terima kasih Pak Sutrimo atas sama-sama Mas Afif. Mudah-mudahan nanti Rakat Prasojo bisa berkembang di Jember dengan pesat, dan banyak teman-teman muda terutama di Jember. Mudah-mudahan alam semesta berkehendak bisa terus berkembang Rakat Prasojo dan bisa kembali lagi tanah ini menjadi, atau Nusantara ini menjadi bangkit kembali menjadi bangsa yang besar ya. Sekian dulu, mohon bantuannya untuk share, like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.